Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dosen Aryo Fadlan SMH, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat kehidupan pada hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ezer Giovanni Siombing, perwakilan dari kelompok 8 yang berlaku sebagai moderator. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama 3 rekan teman saya, yaitu ada Siva Nurul Rahma, lalu ada Carlos Lastigo, dan terakhir ada Dede Putri Ramona. Pada presentasi atau pada pemaparan materi pada kelompok kami kali ini, judul yang kami maparkan adalah Pancasila sebagai Wawasan Nusantara, yang ditulis oleh Rodi Aminullah dan Musihul Umam. Oke, bisa next slide. Oke, untuk slide ini akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Carlos Lastigo. Dipersilakan. Latar belakang. Setiap negara memiliki perspektif nasional yang merupakan visi negara peduli dengan masa depan. Kebutuhan nasional suatu negara sebuah konsep opini atau wawasan kebangsaan yang dirancang untuk memastikan bahwa kelangsungan hidup dan keutuhan negara dan wilayahnya serta jati diri negara. Wawasan Nusantara berperan dalam membimbing bangsa Indonesia dalam organisasi kehidupan sebagai penunjuk jalan dalam perjuangan kemerdekaannya. Wawasan Nusantara sebagai cara melihat juga mengajarkan bagaimana pentingnya meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam segala aspek kehidupan berbangsa. Bangsa mewujudkan tujuan dan cita-cita lahirnya bangsa Indonesia berasal dari perjuangan ciptakan kemandirian. Wawasan Nusantara menolak segala diskriminasi rasial, ras, asal keturunan, warna kulit, wilayah, kelas, agama, dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, status dan status sosial. Tujuan filsafat nasional kita membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan. Memahami nasionalisme adalah paham yang menyatakan kesetiaan tertinggi kepada masalah sekuler, warga negara masing-masing disajikan kepada negara dan bangsa. Wawasan kebangsaan Indonesia memberi peran bagi bangsa Indonesia buat agresif mengantisipasi perkembangan lingkungan dengan memberi model bagi bangsa lain dalam membina identitas, kemandirian, dan menghadapi tantangan asal luar tanpa konfrontasi, menggunakan meyakinkan bangsa lain bahwa keberadaan bangsa adalah aset yang diperlukan. Next slide. Menyebarkan nilai kemanusiaan yang beradab, adapun nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan serta kesatuan bangsa memiliki 6 dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu yang pertama ada penghargaan terhadap harkat dan prestis manusia menjadi makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan warga. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Yang keenam, rakyat adil dan makmur. Pengertian Pancasila secara etimologis, perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam perpustakaan Buddha, yaitu dalam kitab Tripitaka, di mana dalam ajaran Buddha tersebut terdapat suatu ajaran modal untuk mencapai nirwana atau surga melalui Pancasila yang isinya ada 5. Oke, untuk slide selanjutnya.
Untuk slide ini akan dibacakan oleh rekan teman saya yaitu Putri Ramona, dipersilakan. Wawasan Nusantara serta hubungannya dengan Pancasila. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa, yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia, sedangkan etimologis wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. B. Menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. C. Menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ajaran dasar wawasan Nusantara untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan yang diberi nama wawasan Nusantara. Ada dua, yaitu yang pertama landasan ideal Pancasila, diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Yang kedua yaitu landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Unsur dasar konsepsi wawasan Nusantara terdapat 3 unsur dasar, yaitu wadah kontur, isi konten, dan tata laku konduk. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsep tata negara Republik Indonesia dalam paradigma nasional. Kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. A. Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. B. Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landak. C. Sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. D. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. GBHN garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategis nasional atau sebagai kebijakan dan sosial yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Baik, untuk slide selanjutnya. Untuk slide ini akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Asifah Nurul Ahmad, dipersilakan.
Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi wawasan Nusantara dibedakan dalam beberapa pandangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial, dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang keempat, fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Yang terakhir, fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Kesepakatan bersama asas wawasan Nusantara terdiri dari yang pertama, kepentingan yang sama ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan. Kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Tujuan yang sama adalah tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, keadilan yang berarti kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jeripayah usaha dan kegiatan baik orang perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Yang ketiga, kejujuran yang berarti keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit, kurang enak didengarnya. Yang keempat, solidaritas yang berarti diperlakukan rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban bagi orang lainnya, meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang kelima, kerjasama dan sebagainya. Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antar bangsa. Apabila satu bangsa kepentingan nasionalnya sejalan atau paralel dengan kepentingan nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu akan mudah terjalin hubungan persahabatan. Baik, untuk slide selanjutnya. Untuk slide ini akan dibacakan oleh saya sendiri. Merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian dalam hubungan itu, dapat dikatakan bahwa geopolitik Indonesia hanya satu, yaitu wawasan Nusantara atau Wasantara. Tetapi wajahnya lebih dari satu, yaitu ada 4 wajah meliputi: 1. Wajah Wasantara sebagai wawasan nasional yang melandasi konsepsi ketahanan nasional. Yang kedua, wajah Wasantara sebagai wawasan pembangunan nasional. Yang ketiga, wajah Wasantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir, wajah Wasantara sebagai wawasan kewilayahan. Baik, next slide. Lalu ada kesimpulan. Kata Pancasila berasal dari kata Sanskerta atau berasal dari Buddha, yaitu untuk mencapai nirwana diperlukan 5 dasar atau ajaran, yaitu jangan mencabut nyawa makhluk hidup atau dilarang membunuh. Yang kedua, jangan mengambil barang orang lain atau dilarang mencuri. Yang ketiga, jangan berhubungan kelamin atau dilarang berzina. Yang keempat, jangan berkata palsu atau dilarang berbohong atau berdusta. Dan yang terakhir, jangan minum yang menghilangkan pikiran atau dilarang minuman keras. Pancasila menurut Insinyur Soekarto yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme. Yang ketiga, perikemanusiaan. Yang keempat,
mufakat atau demokrasi, yang kelima kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan atau ada salah kata pada kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.